Oke, sahabat pendengar dan para pemirsa di Media TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Wiryawan atau DJ Virtual. Di kesempatan kali ini edisi siar tanggal 19 Oktober 2025 kita menayangkan sebuah berita opini tentang penayangan sebuah program yang berkaitan dengan religi agama Islam beberapa waktu yang lalu atau minggu kemarin ini, tepatnya tanggal 13 Oktober 2025. Nah, program tersebut bernama Program Expose Uncensored, di mana program itu menayangkan tentang pondok pesantren Lirboyo yang ada di wilayah Jawa Timur. Jangan kemana-mana dulu, nanti ada beberapa tayangan dan pemberitaan yang sudah kita tayangkan sebelumnya. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bacakan berita tersebut sebelumnya. Dan juga ada cuplikan dari Direktur Utama Trans 7 mengungkap nama production house yang memproduksi. Bahkan kami juga berhasil menghimpun sebuah ungkapan atau bincang-bincang antara pondok pesantren Lirboyo atau perwakilan dari para kiai dengan pihak production house. Dalam hal ini adalah PT Sandika Production House yang memproduksi program tersebut. Jangan kemana-mana, kita simak dulu ID Station berikut ini bersama kami. Selamat datang di radio station denewsradio.com dan Bigo Live Spender Santo Dipa. Kami hadir untuk Anda di newsradio.com Indonesia dan Bigo Live ID Spender Santo Dipa Radio DJ on the mix. Baiklah, sahabat pendengar dan sahabat pemirsa dimanapun kalian berada, tadi kita sudah menyimak pembukaan narasi yang kami sampaikan untuk Anda. Pembahasan untuk edisi pertama dari denewsradio.com kali ini dan melalui Diva Media TV kita membahas tentang program Opini News. Baik, kali ini kita akan bacakan beberapa berita yang sudah memang kami tayangkan beberapa hari yang lalu, tepat tanggal 19 Oktober 2025. Judul yang kami sampaikan di sini berkaitan dulu ya guys. Kenapa jadi begini? Oke. Baik sahabat pendengar, di sini kita agak sedikit tertunda ya. Baik. Pendengar di manapun Anda berada, ini ada tayangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pada tanggal 19 Oktober 2025, di mana tayangan yang berita kami sampaikan adalah televisi swasta Trans 7 meminta maaf atas pemberitaan mengenai pondok pesantren Lirboyo yang ditayangkan di program Expose Uncensored. Nah, adapun berita tersebut di bawahnya ada kutipan siaran tunda breaking news dari gedung DPR RI, di mana beberapa pihak termasuk KPI, anggota DPR RI yang mumpuni berkaitan dengan program televisi tersebut, kemudian juga para kiai dan para santri perwakilan dari setiap pondok pesantren itu hadir di gedung DPR RI, bahkan dirut dari Trans 7 ya, itu juga hadir di dalam kesempatan tersebut. Nah,
di sini kami menerangkan dan seperti yang ada di layar kaca Anda, di mana televisi swasta Trans 7 meminta maaf atas pemberitaan mengenai pondok pesantren Lirboyo yang ditayangkan di program Expose Unsensor Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Permintaan maaf ini ditujukan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, selanjutnya sahabat pendengar dan sahabat pemirsa di Familia TV, kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Anwar Mansur beserta keluarga besar, pengasuh, bahkan para santri dan juga para alumninya. Hal ini disampaikan Direktur Utama kami, Direktur Produksi Trans 7, Andi Khairil dalam keterangan persnya yang disiarkan di YouTube channel Trans 7 Official pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 yang lalu. Bahkan beliau juga mengaku lalai tidak melakukan sensor secara mendalam materi dari pihak luar. Meski demikian, Andi juga mengatakan tetap akan bertanggung jawab. Kami telah menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada anak Kiai Anwar Mansur Adib Fuad untuk disampaikan langsung kepada sang ayah Kiai Anwar Mansur. Hal ini disampaikan beliau Andi dalam hal yang sama. Bahkan beliau mengatakan pihak Trans 7 akan menjadikan masalah ini pembelajaran ke depannya. Pihak Trans 7 akan lebih teliti dan mencoba memahami hubungan santri dan kiai. Nah, sahabat pendengar, sebelumnya program Expose Unsensor Trans 7 ini ditayangkan dalam bentuk pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo pada hari Senin lalu. Nah, tayangan ini menampilkan kumpulan potongan video dan gambar yang menayangkan hubungan santri dengan kiainya. Nah, hubungan ini merangkum beberapa isu, salah satunya berjudul Kiai yang Kaya Raya dalam tanda petik ya, tapi umat yang kasih amplop. Nah, ini petikannya. Nah, ketika menyoroti isu itu, program ini menayangkan sejumlah gambar bahkan video seorang santri yang ingin menyalami kiainya, dan kiai itu digambarkan sedang duduk dan para santri berjalan sambil duduk kemudian menyalami kiai. Santri itu kemudian memberikan sejumlah amplop kepada sang kiai. Pengisi suara kemudian membuat narasi kalau netizen merasa curiga pemberitaan amplop itu merupakan bagian dari kiai semakin kaya. Nah, pengisi suara kemudian membandingkannya dengan mobil mewah yang disebut milik kiai. Mobil mewah dalam tanda petik, mobil mewah seharusnya saja harga mahal, rata-rata Rp400.000 sampai dengan fantastis yaitu 12 juta. Nah, hal ini lagi-lagi disampaikan sang narator atau narasi yang dibuat oleh pihak PHH tersebut ya. Nah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Nani Afrida menyampaikan tidak bisa berkomentar mengenai tayangan dari Trans 7. Bahkan ia hanya meminta pihak yang keberatan bisa melapor ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, dan masyarakat tidak puas pada tayangan TV bisa mengadu ke KPI, ujarnya. Dan baik, berkaitan dengan berita yang sudah kami sampaikan, ada beberapa cuplikan juga ya tayangan di mana Direktur Utama Trans 7 mengungkap nama production house yang memproduksi dari acara tersebut. Seperti apa cuplikannya? Mari kita simak. Direktur Utama Trans 7 Atik Nur Wahyuni mengakui bahwa pihaknya telah lalai dalam pengawasan terkait lolosnya penayangan program Expose Unsensor berjudul Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok, yang tayang pada 13 Oktober 2025 lalu. Diakui Atik,
pihaknya telah lalai dalam pengawasan terkait lolosnya penayangan program Expose Unsensor berjudul Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok, yang tayang pada 13 Oktober 2025 lalu. Diakui Atik, program Expose Unsensor tersebut tidak diproduksi secara langsung oleh tim produksi Trans7, melainkan dipasok oleh salah satu rumah produksi yang menjadi mitra mereka selama ini. Kami ingin menjelaskan bahwa telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 25, karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, ungkap Atik saat menghadiri rapat kasih dengan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Bukan hanya itu, kemarin yang ditayangkan itu hampir menyangkut, saya hitung ada 10-12 pesantren. Iya. Karena video yang potong-potong. Ibu cek lagi, yang gulung tikar itu di rumah guru saya Allahyarham Al-Maghfurlah Kiai Abun Bun Yamin Ruhiyat. Iya. Yang gulung tikar itu keponakan saya, namanya Ahmad Zaini. Dan dia sudah dewasa, cakap hukum, bisa melaporkan narasi yang dari ibu secara tadi permintaan dari Imasal Jakarta juga, silakan lanjut. Kami hargai apa yang merupakan hak sebagai anak bangsa. Mohon dimatikan pakai mic-nya. Hak sebagai anak bangsa, karena kita hidup di Indonesia memahami kemajemukan, heterogenisme latar belakang kita semua. Ibu Pipi pasti tadi menanyakan, kok tawasulnya mengagung-agungkan guru? Panjang kalau ingin memahami itu. Gak cukup pesantren 12 tahun Bu Dirjen. Kenapa sekarang bertawasul ke gurunya, bertawasul ke sini? Makanya karena heterogenisme ini kita jangan masuk pada ruang-ruang kemajemukan, ruang publik yang sudah dihargai dalam bangsa kita. Kebinekaan ini harus dihargai. Makanya kita akan tanyakan kenapa sampai munculnya tangan itu ke Ibu Atik Wahyuni. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal, Bapak Dr. Haji Jazihul Famaid, dan Polomo. Oke. Ya, dan anggota legislatif lainnya. Bapak Ketua KPI Pusat dan jajarannya, Kementerian Komdigi, Bapak-bapak santri Lirboyo, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans7. Trans7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans7 lainnya. Kami juga
akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung, dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Kemudian Trans 7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan yang terakhir adalah agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Hairul Tanjung kepada keluarga besar Pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan. Dan inilah langkah-langkah yang sementara telah kami ambil, Pak. Tentunya di luar itu kami pun segera memperbaiki aturan dalam internal kami, memperketat quality control, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang adalah boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7, dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Sebetulnya Pak, menyambung kami tuh juga sebenarnya Trans 7 tuh banyak sekali menayangkan program-program keislaman yang selama ini diapresiasi oleh penonton dan juga bahkan mendapat banyak penghargaan. Seperti kami mempunyai Islampedia, kemudian Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Si Bolang, dan Laptop Si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kami kita sebagai ini Pak, sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di Trans 7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, iklan layanan masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat anugerah Syiar Ramadan The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan ini penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu. Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi benarlah hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek, dan tentunya kami depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada
memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Baik. Nah, tadi kalau kita mendengar pengakuan dari Direktur Utama Trans 7, di mana beliau menyampaikan bahwa pengelolaan dari tayangan ini adalah sebuah tayangan yang diproduksi oleh production house ya, kawan-kawan. Kalau pengalaman gua sebagai seorang jurnalis televisi dulunya, kan kami kan juga pernah bergerak di bidang jurnalis televisi ya kawan-kawan ya. Sebut saja nama televisinya dulu itu Televisi Pendidikan Indonesia. TPI itu bekerja sama atau memiliki kerjasama tayangan di luar produksi ya, atau production. Di sana itu mereka bekerja sama dengan production house atau rumah produksi. Nah, kesempatan tersebut tayangannya diproduksi oleh Imaji Media Gemilang. Nah, kalau Imaji Media Gemilang itu dulu itu namanya Ekstra Majalah TV yang berkaitan dengan hubungan dunia malam. Nah, jika kaitannya dengan Trans 7, di sini memang diakui oleh Direktur Utama bahwasannya beliau merasa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan bahkan narasi yang sebelum kami sampaikan untuk opini pagi ini, bahwasanya memang ada bentuk ketidaksengajaan dan bahkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh direktur program, ya kan? Seperti tadi kami sampaikan, pemberitaan yang kami sampaikan kepada para pendengar dan sahabat pemirsa Diva Media TV. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa rekomendasi terkait tayangan yang dilakukan para kiai. Nah, seperti apa tayangannya? Langsung kita simak yang berikut ini. Jangan kemana-mana bersama kami. Kami perwakilan dari salah satu himasal yang kebenaran boleh dikatakan tuan rumah, tapi tuan rumah yang sangat, ya bagaimana keadaan yang dilihat, bahwa pondok pesantren adalah pondok yang paling banyak jasa, kalau dia boleh tahu, itu di Indonesia ini. Sebelum kemerdekaan pesantren itu sudah ada. Terus dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak kami di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren Lirboyo. Saya beserta rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu. Santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai, tapi ini sudah di luar batas. Bukan kiai kami suruh demo, bukan, tapi sebagai bagaimana tanggung jawab negara kepada pesantren yang telah di situ lebih dulu sebelum negara Indonesia ini ada. Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren, yang kami diajarkan adab oleh guru kami. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ketika di Betawi dulu tahun 70-an, kita itu kalau ngaji biasa ngisi kolom. Kolomnya itu ada seruangan begini, pakai senggot. Nggak ada itu budak. Kita nyari empanan kambing. Itu Senayan ini tempat saya nyari empanan dulu, nyari daun nangka. Nggak ada kita namanya diperbudak atau diinikan oleh guru kita, karena kita yang butuh kepada guru kita. Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren? Karena pesantrenlah yang mengajarkan adab dan budi pekerti
pekerti yang bisa anak mengerti, hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat kepada yang tua. Kalau sudah tidak pada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depan. Karena adab, akhlak sudah kita lihat, terlebih-lebih kita di Jakarta, Pak. Pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose, termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3. KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren. Yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus, menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian yang ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital KOMDI. 1. Himasal mendesak KOMDI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten Expose dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, KOMDI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, KOMDI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta KOMDI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong KOMDI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation. 1. Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik, khusus
dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat informasi terakhir bahwa Pak Khair Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif, dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka, dan simultan di layar Trans 7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Khair Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Oke. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan sahabat pemirsa di Media TV dimanapun kalian berada. Tadi sudah kita dengarkan ya bahwasannya
Himasa, yaitu merupakan dari himpunan para kiai dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo dan beberapa pondok pesantren lainnya menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan tayangan Uncensored Expose yang berkaitan dengan tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dan beberapa cuplikan pondok pesantren lainnya. Dan pada kesempatan kali ini atau pagi ini dalam radio podcast kita yang pertama tanggal 18 maaf ya 19 Oktober 2025, bagi Anda yang memiliki informasi atau berita-berita yang perlu dibahas di Opini News kami di radio podcast kami di edisi berikutnya, nanti Anda bisa kirimkan melalui email di wiriawandita58@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp kita atau kami di 088813511628 atau di 089525873099. Baik. Pada kesempatan kali ini, sahabat pendengar dan sahabat Diva Media TV, kami akan menyampaikan satu bincang-bincangan ya antara para kiai dengan pihak perwakilan dari Trans 7 dan juga dari production house yang dimaksud yang mana disampaikan oleh direktur utama dari Trans 7, berikut dari PT Sandika yang merupakan rumah produksi dari Uncensored yang dimaksud tadi. Seperti apa? Kita langsung saja simak yang berikut ini. Tayangkan kita kerjasama itu dari selama itu ya seperti itu. Mungkin pasti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di Sandika itu sudah 20 tahun lewat 2 bulan juga. Dan kemudian ada antara Sandika dengan Trans ini sudah bekerjasama bahkan sebelum saya ada di situ. Dan itu tidak pernah ada masalah. Jadi mohon maaf kalau kemudian saat ini ada masalah. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Mbak, saya potong ya, ya, Pak. Sudah diputus belum kontraknya? Sudah diputus, Pak. Ya, tapi kami tetap saya perlu pastikan, Pak. Mau mentes, Pak. Salah, Pak, benar harus dengan senang hati. Ini bukan drama nih, Pak. Ya, tadi kan masih ya. Enggak apa-apa, Lupa sih kita, Pak. Lupa ya. Kami ini terakhir hanya bekerja sama dengan Trans 7. Dengan kalau TV lain itu sudah tidak, karena sudah habis masa kontraknya. Tinggal dengan Trans 7. Kemudian setelah pertemuan itu malamnya kami diberitahu bahwa kami diputus kontraknya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan di kantor kami karena kami terakhir itu menggarap dari Trans 7 ini gitu, Pak. Pak, saya mau tanya, itu kan infotainment kan? Betul. Kenapa menayangkan seorang kayak tadi Pondok Pesantren? Apakah itu infotainment? Gimana? Kronologinya awal gimana ya? Sampai timbulnya video itu bagaimana? Apa ada pesanan dari Trans 7 perlu bikin begitu? Apa memang dari PH sendiri yang bikin? Itu bukan infotainment, Pak. Infotainment Bentar dulu, Pak. Biar cerita, Pak. Kita kasih kesempatan aja, Pak. Ayo, terus lanjut. Yang jujur aja, Pak ya. Oke, kronologinya mungkin sudah ada, mungkin tinggal dikirim. Tapi memang kalau dalam pekerjaan antara redaksi Sandika, nama redaksi Uncensored itu selalu ada koordinasi dengan redaksi dari Trans 7. Nah kebetulan saya memang tidak bagian redaksi yang di sini nih, Pak. Karena teman-teman bagian redaksi ini merasa bersalah yang besar, terus kemudian pada stres, gitu, Pak. Jadi kami mewakili, gitu, Pak. Oke, sudah. Lanjut. Oke. Bapak memiliki otoritas mewakili PH dan bisa menjelaskan atau tidak? Mungkin jangan sampai kita ngomong panjang kali lebar, Bapak bilang kata-kata. Ya, kalau untuk redaksi kalau cuma hanya karyawan PH ya ngapain gitu. Ya, saya mewakili bisa, cuma kalau untuk redaksian mungkin harus detail gitu, Pak. Harus detail gimana, Pak? Ya silakan, kronologi cerita jangan saya mau pengen dengar Sekarang gitu.
Nah ini gimana? Bapak bilang, Bapak bilang tinggal kirim, yang ini bilang belum dibikin. Jadi harus dirapikan dulu. Ada. Kalau Bapak nunggu koordinasi lama lagi. Bukan ininya ada apa namanya? Alurnya tuh Bapak ada. tahu nggak alurnya? Tahu. Saya tanya sekarang. Ya jadi ya Saya tanya dulu. Program Unsensor yang kemarin, yang terkait tayangan yang viral itu pesanan Trans 7 atau inisiasi dari PH? pertamanya awalnya itu kan kami mengajukan tema Pak. Mengajukan tema ke Trans 7, kemudian nanti sama-sama didiskusikan, kemudian setelah temanya oke semuanya gitu, kemudian dibikinlah apa narasi apa namanya ininya apa Sebentar Pak, yang memberikan approval itu dari PH atau dari Trans atau kedua belah pihak? Ini harus clear. Kalau Bapak approve, tapi bilang ini clear temanya, iya kan? Ya. Yang mengclearkan, yang mengdealkan itu dari PH atau dari Trans? Harus clear ini, harus jelas ini. Ya kami menyodorkan, kemudian kalau oke, Yang bilang oke siapa? pihak Trans. Sudah. Ya, dari Trans 7. Ya. Dalam Karena ini kalau tidak produsernya oke ya? tidak tayang. Mas Egi dalam hal ini produsernya kan? Ya. Siapa? Itu Mbak Dwi namanya. Bukan Mbak Ika ya? Baik Dwi, baik ke bukan Badui. Terus, tapi besarnya kan maksudnya? Gambaran besar yang tadi dia. Ya, maksudnya gini loh Mas. Saya nanya nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa saya nanya. Nggak mungkin saya sebagai berizin komunikasi saja Pak Yai. Nyun sewu ya Pak. Takutnya karena saya kan orang media gitu. Saya mencoba. Nyun sewu ya Pak. Nggak mungkin dari Bapak Pak ini menyampaikan. Kamu kan tadi hanya explore kan dari cuplikan banyak kan? Iya. Dari liputan juga Pak. Dari cuplikan banyak kan ya Pak? Dikompilasi cuplikan banyak kan Pak? Itemnya banyak kan ya Pak? Jualannya banyak kan? Nah itu mungkin Bapak ya. Kan kalau bilang setuju infotainment juga ini, tapi kan detailnya kan nggak dibahas kan? Detail dari isian belanjaannya itu dibahas kan? Kan ini temanya ini Pak. Betul. Isinya kan nggak dibahas kan? Temanya 1, 2, 3, berapa segmen gitu. Tapi kan nggak didetilin kan? Ya, ini misalnya ini sumbernya dari gitu, sini, Pak. sumbernya dari sini. Dia hanya poin-pointasnya saja, tapi sumber detailnya nggak ada. Gitu. Sebentar, saya ada beberapa pertanyaan. Satu, Nyun sewu nih Pak, saya nanya. Saya takut PC Pak. Nyun sewu ya Pak ya. Detailnya itu apa Pak maksudnya? Isi konten isian dalamnya Pak, dalamnya. Ya di komunikasi Pak. Ada Pak. Dalamnya. Ya. Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu, ini kan program infotainment. Betul. Tuh, tapi kenapa? Ini pendidikan. Bapak agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Agama Islam. Padahal yang ditanyakan pondok pesantren. Tahu nggak pondok pesantren dari yang berdiri tahun berapa Pak? Sebelum merdeka Pak, 1910. Dan itu tradisi pesantren kayak nggak pernah ada yang bersoal. Saya bisa marah. Untuk saya orang hukum. Saya hukum double Pak. Saya ustaz ya pengacara. Dan tahu nggak Pak, laporannya sedang menyebar seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Karena apa? Dunia maya Pak itu. Laporan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi ada semuanya. Bapak harus hati-hati. Dampaknya luar biasa. Karena apa? Al-fitnah itu asatu minal qatl. Fitnah kejam daripada pembunuhan. Tapi terus yang kedua, apa maksud tujuan Bapak? Bapak ini bukan infotainment, ini dibuat guyonan, dibuat bercandaan, dibuat main-main. Apa maksud tujuan? Ini serius, ini nggak bercanda Pak. Ini menyangkut jutaan alumni pondok pesantren khususnya Lirboyo Pak. Terus yang ketiga, siapa yang punya ide seperti itu? Mestinya itu di awal nggak apa-apa. Siapa yang punya ide menayangkan itu? Terus berikutnya, siapa yang mengisi suara? Karena apa? Dari intonasi suaranya Pak itu sudah menghina Pak. Itu kalau sampai dia di luar tawan habis dia. Itu, jadi ada beberapa hal itu ya. Setelah itu ya. Oke. Konkret aja. Silakan. Mohon Pak, alurnya kami minta Pak. Baik, gitu ya. Bagian alurnya kami minta. Kemudian yang kedua, mana naratornya Pak? Narator itu sekarang dalam kondisi yang kalau banyak ketakutan itu. Nama lengkapnya siapa? Dira Fajriyah Larasati. Iya betul. Ini juga izin Pak Yai, saya coba ini. Yang tadi dibilang Dwi, makanya saya tanya jelas. Saya sampai ada 2 orang. Saya bilang, Anda jangan bilang produsernya Dwi, nanti mereka menganggapnya produser itu kami. Jadi harus jelas, produser Dwi itu dari mana? Dari kami Pak. Nah bukan dari kita. Harus jelas nih, karena ini PH nih loh. Anda jangan membalikan fakta kayak gitu. Ingat ya Mas, saya marah nih kalau ngomong kayak gini. Harus jelas, maksudnya
emang PH tugasnya apa? Ya kan, detailnya apa? Jangan bola nanti jadi bola Bapak disangka. Baik, sahabat pendengar dan sahabat pemirsa Diva Media TV, demikian tadi ungkapan dan temuan di mana penelusuran tentang case tayangan dari sebuah tayangan religi. Pada akhirnya production house yang dimaksud yaitu Sandika dihentikan selama-lamanya dari Trans7, dan program Expose Uncensored di edisi tanggal 13 Oktober yang lalu pada akhirnya dihentikan selama-lamanya, dan pihak dari Trans7 pun sudah meminta maaf. Namun dari statement production house Sandika ini sepertinya masih dalam tanda petik ya. Mereka merasa tidak menerima atau keberatan bahwasanya mereka yang memberikan ACC approval terhadap program yang ditayangkan di Trans7 tadi. Nah, kita tunggu saja lah ya sandiwara apa atau drama apa, panggung sandiwara apa yang akan terjadi di dunia broadcaster Indonesia. Saya Dita Wiryawan selaku pimpinan redaksi dari dnewsradio.com dan dradioq.com dan Diva Media TV, serta melalui radio streaming dnewsradio.com dan dradioq.com, mengucapkan terima kasih di pagi ini di edisi tanggal 19 Oktober 2025, edisi pertama di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan untuk Anda para pemirsa dan para pendengar di newsradio.com yang ingin memberikan informasi tentang update pemberitaan atau konferensi pers atau podcast live show melalui newsradio.com dan di radioq.com, Anda langsung dapat menghubungi nomor telepon redaksi kami di 0895 2587 3099. Nanti kita akan tayangkan melalui Diva Media TV, dan juga tayangan konferensi pers Anda juga akan kita kupas melalui podcast radio kami. Saya sekali lagi Dita Wiryawan harus pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam satu komando, dan salam satu pena. Saya Dita Wiryawan pamit undur ya kawan-kawan. Bye bye.